Yo, halo! Kali ini saya beli sebuah iPhone yang harganya itu murah banget, cuma 350.000 di Shopee. Dari deskripsinya, ini memang barang bekas, dan katanya masih bagus, layak pakai gitu. Oke, gak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, ini dapat unit iPhone-nya, dan dapat kabel Lightning. Udah, cuma itu aja isinya. Oke, jadi ini adalah iPhone 5S dengan warna gold. Ini dikirim random ya, nggak bisa pilih warnanya dan kondisinya juga. Kita cek unitnya sambil lihat kondisinya nih. Untuk di bagian depan ini ada layar 4 inch, di atasnya ada kamera, earpiece, dan sensor. Terus bawahnya ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner. Di bagian sisi kanannya ada slot nano SIM, di sisi bawah ada speaker, lubang lightning, mikrofon, dan jack audio. Di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan switch silent, kalau di sisi atas cuma ada tombol power. Untuk di bagian belakangnya ada kamera 8 megapiksel, mikrofon, lampu flash, logo Apple Croak, dan tulisan iPhone bla bla bla. Kalau untuk kondisi bodinya ini saya lihat agak memprihatinkan. Udah banyak baret-baret, sompel-sompel gitu, dan bagian belakangnya ini ada penyok ya. Terus layarnya juga banyak lecet-lecet yang cukup dalam dan agak ngangkat juga nih LCD-nya. Ya memang ini barang bekas, tapi aduh ngeri-ngeri sedap juga ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Waduh, nggak nyala nih. Tenang-tenang, baterainya mungkin habis nih. Di-charge dulu deh. Yes, nyala! Lah, kok mati? Nyala lagi. Ya, mati lagi. Nyala lagi nih. Ini apa baterainya yang emang kosong banget atau gimana ya? Coba di-charge yang lama dulu deh. A few moments later. Oke, jadi ini udah saya charge beberapa jam dan hasilnya malah nggak bisa nyala sama sekali. Adeh. Sebenarnya udah kesel banget nih, karena walaupun harganya kelewat murah dan kondisinya bekas, tetap aja kan bikin kecewa. Nah, akhirnya saya penasaran, pengen ngebongkar dan ngeliat gimana sih daleman dari iPhone murah dengan kondisi kayak gini. Dan ini saya pakai alat seadanya aja ya, terus modal tutor di YouTube juga. Yang penting bisa kebuka lah. Dan inilah penampakan dalemannya. Kalau dilihat ini udah cukup berantakan ya. Dari awal yang baut casingnya itu cuma satu, terus ini ada kayak coret-coretan gitu, plat-plat di konektornya ini nggak ada, dan ternyata konektor baterai ini lepas, nggak kepasang ya. Terus baterainya ini juga nggak ada penahan, atau biasanya semacam double tip gitu. Jadinya ya gampang obah, mudah lepas. Nih, saya sampai coba bongkar juga si iPhone 5C yang pernah saya bahas, buat perbandingannya ya. Dalemannya itu jauh lebih rapih, dan komponennya itu kalau utuh ya kayak gini. Ya, kalaupun ini unit iPhone 5S hasil ngebenerin, gonta-ganti komponen, atau refurbish gitu, setidaknya coba pasang yang rapih lah. Minimal biar bisa nyala, walaupun ada minusnya. Oke, kita coba pasang-pasang lagi nih, terutama konektor baterainya ya. Dan coba dinyalain. Nyala, tapi mati lagi nih. Cuma kali ini ada yang beda. Ini kondisi mati setelah nyala itu nggak nyala lagi atau restart berulang kayak pertama tadi. Dan setelah saya amati, layarnya ini bukan mati, tapi blank hitam gitu. Alias kondisi handphonenya ini sebenarnya tetap nyala, cuma tampilannya hitam. Saya masih penasaran dong, akhirnya dalam kondisi seperti ini, saya coba hubungin handphonenya ke PC. Dan ternyata masih kedetek cuy. Terus saya cek pakai aplikasi iTunes. Itu ternyata iPhone-nya terdeteksi dalam keadaan recovery mode. Dan saya udah coba keluar dari recovery mode. Dengan berbagai cara juga tetap aja nih nggak bisa. Akhirnya saya coba buat flash atau restore firmware-nya pakai iTunes. Dan ini pastinya pakai versi iOS terbaru atau yang mentok di iPhone 5S, yaitu versi 12.5.7. Ini proses flashnya sebenarnya nggak lama-lama banget, cuma loading di handphonenya aja tuh yang lama dan bikin dagdingdung. A few moments later. Hasilnya, ternyata bisa dong masuk ke welcome screen nih. Seneng banget lah, akhirnya perjuangan nggak sia-sia nih. Tapi, ternyata ada aja lagi masalahnya.
yaitu harus login pakai akun Apple ID yang sebelumnya udah ada di iPhone ini. Hadeh. Nah, akhirnya saya coba usahain lagi. Dan saya ingat kalau ada yang namanya bypass. Sebenarnya ini tindakan yang kurang baik, karena bisa aja disalahgunakan. Jadi saya nggak begitu rinci jelasinnya, dan ini untuk sekedar tujuan edukasi aja ya. Jadi untuk bypass, itu iPhone-nya harus kondisi jailbreak, dalam keadaan welcome screen kayak gini. Dan salah satu alat yang bisa melakukan itu checkra1n, karena dia menggunakan metode checkmx-exploit. Nah, setelah terjailbreak, barulah bisa menggunakan IFRP file untuk bypass-nya. Dan itu pun kita harus mendaftarkan juga serial number iPhone-nya, biar prosesnya bisa dilakukan. Dan karena ini saya pakai yang gratisan, otomatis selulernya jadi off ya. Nggak bisa pakai kartu SIM, jadinya Wi-Fi only. Sebenarnya nggak susah-susah banget loh untuk nge-bypass. Cuma ada batasan nih, nggak semua versi iOS ataupun tipe iPhone bisa di-jailbreak dan di-bypass. Untungnya, di iPhone 5S dengan iOS 12.5.7 bisa di-bypass. Dan setelah restart beberapa kali gitu, bisa langsung masuk ke home screen, ngelewatin welcome screen login Apple ID yang tadi. Nah, jadi ini iPhone 5S dengan kode belakang CH. Berarti regionnya Cina ya. Kapasitasnya ini 16 GB. Jadi sisanya sekitar 10 gigaan. Dan udah pakai iOS versi terbaru atau mentoknya di iOS 12.5.7. Terus saya iseng nih, cek komponennya pakai TriuTools. Dan ternyata cukup mengejutkan. Dapat skor 95. Hampir semua komponennya itu normal. Cuma di bagian baterainya aja nih yang udah diganti. Dan baterai health-nya ini sekitar 86%. Saya juga coba cek secara langsung nih. Jadi walaupun ada beberapa minus, kayak lecet-lecet gitu, ternyata komponen-komponennya itu nggak ada masalah. Mulai dari layar dan touchscreen-nya, tombol-tombol, speaker, mikrofon, Wi-Fi, Bluetooth, sensor-sensornya, sampai kameranya itu juga masih bisa dan cukup normal. Nih hasilnya. Ya, setelah diubrak-abrik, akhirnya iPhone 5S ini bisa dinyalain dan digunakan. Cuma memang nggak yang normal banget, soalnya kan Wi-Fi only. Terus dari segi kompatibilitasnya juga udah kurang, karena iPhone 5S ini mentok di iOS 12. Dan kebanyakan aplikasi populer sekarang itu minimum versi iOS-nya 13 atau 14. Contohnya kayak Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ya, masih ada juga sih yang support, seperti WhatsApp, Telegram, TikTok, beberapa toko online, dan game juga ada. Walaupun memang di ujung tanduk ya, mungkin beberapa update ke depan bakal naikin minimum versinya. Terus terlepas dari softwarenya, sisi hardwarenya juga terbatas. Oke lah, ada aplikasi atau game yang masih bisa diinstal. Tapi pas dijalanin, itu nggak optimal. Bahkan ketika udah berat banget, itu keluar sendiri aplikasinya. Karena memang kebutuhan research aplikasi zaman sekarang kan makin tinggi juga ya. Jadi udah ketinggalan nih untuk hardware dari iPhone 5S ini. Kalaupun emang maksa mau pakai iPhone 5S, itu saya rasa buat jadi music player, buat bahan oprek-oprek, atau chattingan ringan bisa lah. Dan buat jadi koleksi aja sih sebenarnya. By the way, iPhone 5S ini iPhone paling tinggi ya di seri iPhone 5. Dan dirilis sekitar tahun 2013. Jadi udah lumayan tua juga nih umurnya, 10 tahun. Ya wajar aja sih udah ketinggalan kalau dipakai sekarang. Cuma karena ini perangkat Apple, jadi masih berasa wah aja gitu ya. Dengan harga 300 ribuan untuk iPhone 5S, sebenarnya oke-oke aja, asalkan unitnya masih normal dan keadaan bodinya itu masih cukup baik. Tapi kalau kondisinya kayak unit yang saya dapat ini, nggak deh, terlalu beresiko. Ya mungkin bisa aja saya yang lagi apes dapat unit yang kayak gini. Soalnya pas saya cek di ulasannya, itu ada yang dapat bagus juga. Cuma apa emang beneran? Buat yang mau coba uji nyali, ya silakan aja, resiko ditanggung sendiri. Semoga gacanya beruntung ya. Oke, jadi itulah iPhone 5S murah yang udah diubrak-abrik. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.